Masih surat Al-Maidah. Al-Maidah 101 ya. Oh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal mun warusuh taubatan nasu salahil jasadi warruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما
من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمامي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البغدادي وللإمام الشيوطي وأصولهما وفرهما أسنادي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد أمي سيدي ليلى بنتي ونجي موسى ديانا ساري وباجي أمساري وإلى أستاذ المرحوم كحجي أمي جعفر صادق بن فلان أستاذ حجي فاطني محي بن فلان Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Faturin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Ustaz Almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan, Al-Habib Umar Al-Hamid bin Bulan wa usulihim wa Ibrahim wa ila Ustaz Almarhum ila Ruh Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman bin Bulan, Ustaz Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, Bapak Haji Surasto bin Bulan, Bapak Haji Ciptadi bin Bulan, Almarhum Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Pak Martono bin Bulan, Pak Haji Sudibyo bin Bulan, Pak Haji Aris Komaris Andika bin Bulan, Almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, Almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Haji Yatim bin Bulan, wa almarhum Bapak Haji Mas Rahil bin Bulan, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo silakan dibaca. Halaman berapa sekarang? Halaman 203 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa inna Allah ta'ala yaghfiru laka. Katakanlah hai Muhammad kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuatlah sukamu karena sesungguhnya Allah akan mengampuni kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan wa yashtariyahu wa ya'tiqahu. Rawahu Muslim. Tidak dapat seorang anak membalas budi kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi budak sahaya, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidaini kaffaratul lil kaba'ir. Berbuat baik kepada kedua orang tua berupa ucapan dan perbuatan adalah menjadi penebus dosa-dosa besar. Iya, wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang ini? 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullil bari liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa inna Allah ta'ala yaghfiru lak. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, baik orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu rahimakumullah, khususnya Ketua DKM Masjid Babu Salam akhina Ustaz Zainuddin dan imam kita akhina Ustaz Maimun Muhaimin. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi menyatakan kullil bari. Ini pernyataan Allah kepada Rasulullah, kullil bari. Ya Muhammad, sampaikan, katakan lil bari kepada anak yang bakti sama orang tua. Ya Muhammad, sampaikan dari kalangan sahabatmu, dari kalangan umatmu, anak-anak yang bakti liwalideh kepada kedua orang tuanya, sampaikan, bilang sama mereka, kata Allah bilang, i'mal ma syi'ta, silakan kau lakukan apa yang kamu sukai. Allah mengatakan, bilang sama anak-anaknya, sahabatmu, bilang kepada umat-umatmu, mereka yang berbakti kepada orang tua, yang nyenengin orang tua, yang takut nyakitin orang tua, yang takut tersinggung orang tua, yang takut orang tua itu merasa hatinya gusar barangkali. Anak yang menjaga perasaan kepada orang tua, bakti sama orang tua, katakan pada mereka, tua anak, kerjakan apa yang kamu sukai. Fa innallaha ta'ala yaghfiru lak,
sesungguhnya Allah akan mengampuni kepada dia dosa-dosanya. Ya Allah jamaah, ini satu kemuliaan jamaah sekalian. Sampai Allah menyatakan demikian. Ya. Sampai Allah menyatakan demikian. Kalau anak berbakti pada orang tua, perbuatan apapun silakan. Artinya bukan diumbar, bukan disuruh berbuat maksiat, zina, judi, bukan. Anak kalau berbakti sama orang tua, taat sama orang tua, dia takut berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Seandainya ada dosa-dosa yang dia perbuat, Allah ampunin. Kalau mau berbuat dalam keadaan terpaksa, dia berbuat hal-hal yang tidak layak, Allah sudah ampunin. Itu jamaah sekalian. Begitu hebatnya ya anak yang bakti sama orang tua. Karena keridhaan Allah bagaimana keridhaan orang tua. Keridhaan Allah, kesenangan Allah, kecintaan Allah, sayangnya Allah, bagaimana cinta redha orang tua kepada kita. Allah redha, Allah sayang. Ini tangga yang pertama kepada orang tua. Kita nyenengin orang tua kita senang, cinta, dia senyum. Yang sudah pada wafat orang tuanya kita merasa menyesal jamaah. Menyesalnya kita tafakur sebentar. Dulu kita suka nyakitin mereka. Ya, keinginan mereka saat kita nggak mampu, barangkali saat itu kita belum terpenuhi keinginan mereka, malah kita bentak mereka. Ya Allah, kita menyesal dahulu jemaah. Sekarang mereka yang kita inginkan, kita ingin girangin mereka sudah pada wafat. Kita nggak punya pintu keberkahan melalui Allah. Nah ini yang masih punya orang tua beruntung nih. Ya, yang masih punya orang tua, sayangin orang tua. Bahkan kemarin kita udah bahas, jangan lebih mengutamakan sama istri. Kalau istri menghalang-halangi, bini menghalang-halangi, kita nggak cinta, kurang perhatian sama orang tua, singkirin bini ini tuh. Kalau disingkirin secara kasar, didik, bilangin, gembleng itu istri. Suruh orang lain dengerin ceramah nih. Suruh baca buku-buku sejarah, bagaimana Alqamah, bagaimana yang namanya Malin Kundang, apa sebabnya dia itu terkutuk, kenapa Nabi sampai mau bakar pada Alqamah. Ceritanya hampir sama, Padang dengan zaman Nabi hampir sama, karena mengutamakan istri. Kita punya istri, bilang supaya dia mungkin tambah cinta sayang. Kau sayangin ibuku, aku lebih sayang benar pada engkau. Kau perhatiin ibuku, aku perhatiin banget engkau. Jadi kalau punya bini, punya istri, satu ke dua si jauh dah, banyakkan takutnya kita. Punya bini satu, apalagi dua-duanya sayang. Pak, ibu udah beliin sarapan belum? Waduh, Pak, ayah, aku mau ke rumah ibu ya. Ngapain ibu kamu? Gimana keadaannya? Mau bawain makanan punya istri begitu jamaah. Kalau mati jangan dikuburin dulu tuh. Ini punya istri pelit banget sama orang tua, perhitungan banget sama orang tua, sama mertua namanya itu. Minjem aja supaya duitnya. Pak, ibumu minjem dari 2 hari belum ganti juga. Ya Allah. Jamaah itu anak yang bakti sama orang tua, sampai Allah mengatakan kalau dia berbuat apapun yang disukai, perbuatan salah, aku ampunin. Yaghfirulak, bilang begitu ya Muhammad. Fa innallaha ta'ala yaghfirulak, Allah mengampuni kamu, hei anak. Saya ulang kembali ya ma. Bagaimana itu Rasulullah saat duduk dengan Sayyidina Umar. Saya ulang ini cerita ini. Kata Nabi bilang, ya Umar, nanti satu saat kau menjadi pemimpin di umat Islam. Nabi masih hidup, belum ada khalifah.
sampaikan salam kepada seorang yang aku cintai. Siapa orang itu ya Rasulullah? Yaitu bernama, saya lupa nama siapa? Hah? Itu bernama orang Yaman Selatan, Uwais Al-Qarni. Kau sampai salam kepada Uwais. Yang ceritanya akhirnya waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar ingat dulu masih Rasulullah masih hidup, kok Rasulullah pernah bilang sampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni. Siapa orang ini? Orangnya belum dikenal tapi Rasulullah nyebut nama itu. Singkat ceritanya, Umar bin Khattab sebagai khalifah dicari, ditanya setiap orang yang datang ke Mekah, ke Madinah, kenal nggak Uwais Al-Qarni? Oh, itu orang Yaman. Tidak dikenal orang itu. Kenapa khalifah tanya dia? Dia bukan orang hebat, bukan ini, bukan kiai, bukan ini. Orang gelandangan, orang yang suka ada di tempat-tempat kotor. Cari, singkat kata sampai ketemu. Uwais Al-Qarni sedang sholat, di sebelahnya adalah tempat sampah, digelar itu semacam kayak kertas. Umar bin Khattab lihat, oh ini mungkin. Selesai sholat, anta Uwais Al-Qarni? Na'am, bala. Di situ, ya. Dia lihat, Rasulullah kok tahu? Sayyidina Umar menggantikan kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar baru menjadi khalifah kurang lebih 3 tahun. Lanjutkan 5 tahun berikutnya, ingat Sayyidina Umar, dulu aku mendapat pesan. Jadi 4 tahun sesudah Nabi sampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni. Ya, karena jadi khalifah, kekuasaan tempat yang didatangin oleh berbagai macam orang ke Mekah Madinah dengan beberapa security-nya di Madinah, bisa tanya, kenal Pak? Barangkali di bandara kalau sekarang, dulu kan cuman tempat batas ke Mekah Madinah, tanya mau kemana? Ya. Kenal nggak Uwais Al-Qarni? Nggak kenal, silakan. Kenal nggak Uwais Al-Qarni? Satu persatu ditanya, bukan paspor dan bukan visanya. Kenal nggak Uwais Al-Qarni? Polisi sono, saya kenal, tapi tinggal dia di mana tinggalnya? Kabarnya sudah Umar. Sampai aku adalah Umar bin Khattab. Wow, Uwais Al-Qarni malu di hadapan sahabat. Yang pernah ini Umar melihat Rasulullah, yang pernah tangannya Umar menyentuh tangan Rasulullah, yang pernah dengar langsung suara Rasulullah. Uwais Al-Qarni nggak berani lihat, gini. Ya Uwais, ada apa ya Umar? Doakan aku. Kata Uwais, nggak layak aku doakan engkau ya Allah. Engkau sahabat Nabi, engkau lah Umar bin Khattab, engkau yang doakan aku. Enggak, aku diperintah sama Rasulullah. Kau cinta sama Rasulullah? Nangis Uwais Al-Qarni. Dia membayang jamaah, orang dalam keadaan begitu, pakaiannya bukan pakaian yang bagus lah, ya. Kau cinta sama Rasulullah? Orang kalau udah cinta, disebut nama yang dicintai, nangis. Saya Umar kaget, nangis. Ku cinta, oh hebat Rasulullah, nangis. Kalau kau cinta sama Rasulullah, permintaan Rasulullah yang kedua adalah doakan aku. Baru Uwais Al-Qarni doakan. Pertanyaannya sampai begitu Rasulullah, kenapa? Ada kehebatan apa ini Uwais Al-Qarni? Ulama membahas tentang biografi Uwais. Dia bakti sama orang tua, itu yang masalahnya. Dia bakti sama orang tua. Orang tuanya kalau belum tidur malam, Uwais belum mau sholat isya, dijagain sampai ditidur. Kalau bahasa kita sampai ngorok, baru dia sholat isya, baru dia ibadah. Sampai gitunya.
ada buang hajat, digendong sama Uwais. Digendong sama Uwais Al-Qarni. Dulu bagaimana ada WC? Mohon maaf. Kamar mandi sekarang di dalam rumah semua. Dulu enggak di luar. Zaman-zaman kita masih kecil nggak ada kamar mandi itu di dalam. Gimana zaman Nabi saat itu? Digendong ini ibunya Uwais. Silakan Umi. Mohon maaf ini, nyebokin Uwais. Sampai ibunya Uwais, kau minta doa apa nak? Ya Allah, itu yang diminta. Aku ingin jumpa Rasulullah. Uwais mah di sono, di Yaman. Nabi mah di Madinah. Jauh jarak dulu. Saya waktu ke sana harus naik kapal pesawat melalui bandara San'a, yaitu Yaman Utara. Kalau kendaraan dari sini ke Surabaya mobil. Itu kehebatan Uwais Al-Qarni sampai Rasul ya mengatakan samban salama dia ya Umar. Kita lihat sekarang jamaah, ya Allah, prihatin ya, prihatin. Kita sebagai orang tua bukan pengen ditaatin, bukan pengen dibaktiin, kita enggak. Jangan, kita orang tua jangan nuntut bakti ya, ini ayah, bukan. Jangan kita pengen sebagai guru taatin nih guru lu, enggak, jangan ya. Pengen dibaktiin, pengen dimuliakan, pengen disembuhkan, tuntutan jangan. Dia sebagai murid, dia sebagai anak, dia wajib. Adapun kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, jangan minta tuntut. Nih bapak lu, ya bakti sama bapak ya, nggak boleh lah. Apalagi perhitungan, lu SD berapa juta lu, sampai SMA, kuliah berapa? Jangan engkau. Yang hitung udah kelar, selesai udah. Bukan masalah orang tua pengen dipuji, bukan. Si anak ini masalah. Ini ayahmu. Iya, ini yang prihatin zaman sekarang nih. Kita lihat keadaan anak-anak kita, ya Allah, disuruh aja susah, diperintah susah. Lebih utama main apa? HP. Ada yang bentak, ibu ada aja, aduh. Yang lain kesuruh, saya mau disuruh. Ada nggak ucapan begitu anak kita? Ya Allah, itu masih mending. Bagaimana yang pakai ngomel-ngomel? Gimana sampai, mohon maaf, sampai yang dipukul? Nah itu jemaah. Jadi begitulah. Ya, kita orang tua udah nggak ada, bakti nyenengin udah nggak bisa. Ya, ziarahin kuburannya jemaah. Dia melihat kita, bacaan Fatihah, baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang kita kirangin kan orang tua kita. Nabi ditanya, gimana orang tua saya udah meninggal ya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Punya janji nggak dia? Ada keinginan nggak? Turutin keinginannya. Dia pengen umrah, ya punya uang kamu, kurang dikit lagi, nanti kalau punya uang kau umroh dirimu, umrohkan orang tuamu. Namanya badal haji. Iya, sedekahkan niat untuk orang tuamu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Malik sampai Imam Abu Hanifah, 3 imam, boleh anaknya mengorbankan berapa ekor kambing atau 1 ekor untuk ibumu, untuk orang tuamu. Kita udah transfer, kirim apa? Kendaraan di akhirat untuk ibu. Dia punya duit pak, baca Quran, niatin dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, hatam Quran 2 bulan, 3 bulan udah hatam. Aku niat ya Allah, dari mulai bulan Juni ini sampai bulan berapa sampai hatam, saya niatkan pahala yang kau berikan aku kirimkan kepada ibuku. Udah selesai bulan keempat, bulan kelimanya untuk bapak kita. Itu yang saya kerjain, kita jemaah. Berkah benar, berkah. Pagi kita baca Quran, sekalipun 1 lembar ini, 2 lembar, 1 lembar aja bagus, pakai 2 lembar. Ya Allah,
selembar. Minimal 3 bulan kita hatam gak apa-apa. Jadi paksain dong, kita harus 1 juz. Masih ngitung aja begini, udah berapa lagi nih? Dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Niatnya enak baca Quran, udah capek berhenti, tandain. Baru 2 ayat capek ngantuk. Sadaqallahul azim. Jadi dipaksain apa gini-gini. Jangan. Niatin untuk ibu kita, niatin untuk ayah kita jamaah. Yang kedua, Nabi bersabda, la yajzi waladun, tidak bakal bisa membalas waladun, seorang anak, walidan, kepada orang, enggak bisa balas, enggak. Membalas apa sekarang ya? Enggak bisa balas, illa, kecuali bisa dinilai membalas ayyajidahu, kalau anak mendapatkan ibunya atau bapaknya mamlukan, menjadi budak. Payashdari yahu, dia beli itu ibunya, dia katakan kepada itu orang kafir, ini ibuku, berapa harus aku merdekakan? Oh ini 10 juta, oh ini 60 juta, siapin duit, jual mobil, jual motor, tuh biar ibu bebas. Fayatikahu, sampai itu bapak, itu ibu bebas. Itu baru nilai bakti orang tua. Tapi belum apa-apanya jamaah. Saya baca di kitab-kitab lain, ada dari Irak, itu ibunya nggak sampai kena ini apa namanya, tanah, gendong udah capek berhenti, lanjutin lagi makan, berangkat lagi. Begitu ceritanya. Sampai di Ka'bah ketemu ada salah seorang sahabat Nabi. Dari mana kau? Dari Irak. Bersama siapa kau pulang sini? Ibuku. Apakah aku sudah bakti sama ibuku? Apa yang kau lakukan? Dari Irak sampai sini, berapa bulan aku istirahat, lanjut jalan. Ibu kamu seakan aku gendong. Kata sahabat, belum sama apa? Ya, kita pernah gendong ibu kita ke Klender. Ayo coba, jangan merasa bangga kita udah bakti sama orang tua. Pernah nggak kita? Ibu kita, mak mau kemana? Mau pasar pagi. Ayo mak gendong. Ya Allah, nuntun aja malu gitu. Pernah nggak kita gendong orang tua? Kita jangan merasa puas kita bakti sama orang tua, sedih kita jemaah. Ya Allah, benar, belum apa-apanya. Ya paling yang diharapkan kata Nabi diantaranya apa? Ya, waladin sholihin, ya ulang dengan doa. Doain juga gak mau juga, ziarahin gak mau juga. Amal kayak 2.000 perak, 50.000 bakal orang tuamu. Baca Quran yang bisa untuk orang tua. Action baca Quran cakep. Untuk ini. Orang tua kamu pernah gak ditransfer pahala ke Quran? Kita jangan ngambil yang macet-macet, nggak sampai itu. Sampai manusia dong bikin HP transfer ini, kirim WA. Masa manusia bisa transfer duit ke Kalimantan dengan waktu berapa menit? Allah nggak mampu. Jadi masih mampu manusia. Terbalik ente. Gimana Nabi doa di Madinah, yang meninggal di Habasyah, Ethiopia? Allahumma fir lahu warhamhu. Kalau ini nggak sampai, Nabi nggak mesti doa. Nabi sholat apa? Gaib. Ya, ada orang tertentu dimacetin, disempitin kekuasaan Allah, nggak sampai pak. Udah itu dibalas bagaimana perbuatan dia. Orang tua, sampai ada hadis Nabi mengatakan kerjaan anak yang di dunia bisa ngirangin orang tua. Yang orang tua, mohon maaf, dia harus bermasalah di akhirat, dibebasin oleh Allah. Kenapa ya Allah aku jadi bebas? Ada anakmu yang bakti kepada engkau dengan doa, dengan perbuatan amal soleh. Jangan dianggap orang tua mati udah biasa, udah anggap hilang, udah nyaman. Ya, dia masih tahu, apalagi ziarah kuburannya. Assalamualaikum ayah bulan min al-Fatihah, ibu masih min al-Fatihah.
nggak sempat baca Yasin terlalu lama, nggak sempat baca Quran, Fatihah, Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, doa, kelar, dah orang tua lihat. Saya ini nambah-nambah bener itu, ada acara maulid di belakang Rumah Sakit Islam Pondokopi. Sebelum itu ada seorang bilang, Ustaz, nanti Habib Ali juga datang Ustaz. Sekarang udah ceramah, Anda dengar. Antum mampir dulu yuk, katanya ke panitia. Iya. Cuma Anda kasih tahu, di situ ada orang suka ngeliat-liat. Maksudnya? Ya saya nggak ngerti punya ilmu apa tuh dia. Kadang-kadang dia ngeliat. Ya udah dengerin Ustaz dah. Anda nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Nanti antum datang, kamu diam aja dah. Sampai ke rumah panitia, benar saya punya guru lagi ceramah. Saya nggak langsung ke masjid, langsung ke panitia. Baru duduk benar ada orang kurus, pakai peci biasa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lihat lebih tua dia, saya cium tangan. Dia ngeliat begini gitu. Tinggal di mana? Romangun saya. Saya udah dapat pesan tadi, kalau dia ngomong apa di Ustaz. Dia kadang-kadang meneliti. Saya kesian lah, ya dengerin. Kesian sama Ustaz. Ente punya orang tua nunggu-nunggu, beritahu. Waktu itu saya punya abah saya belum meninggal. Ibu nungguin di kuburan, dia kangen. Lah, biarnya orang. Kok tahu? Ibu, emang itu ibu saya belum meninggal tahun 68. Ibu kangen, mau datangin kuburannya. Gitu ya. Tapi hati kita kalau bukan bahasa betul, dia tahu, lu tahu aja. Anak pesan gitu ya. Ibu kamu pengen lihat wajahmu di kuburan. Besok pagi saya datang langsung. Kuburan kan Cipinang sini. Ada orang begitu, saya nggak percaya. Tapi dia lihat, dia pikir kan dia baru kenal ini. Dia bilang, orang tua kamu kangen pengen lihat wajah kamu. Datangnya ke makamnya. Udah, nggak ngomong apa dia. Aku permisi ya, mau permisi ya. Udah. Pikirin ya orang tahu dari mana ini. Orang tahu kangen. Ya. Nah, ibu-ibu kita yang udah pada meninggal dunia gitu jamaah. Jadi gak bisa balas, kita sebagai anak mau balas berapa puluh miliar sama orang tua, enggak kebalas. Mau balas apa lagi? Udah nggak bisa. Yang terakhir Nabi menyatakan birrul walidain kafaratun lil kabair. Bakti kepada kedua orang tua, bakti masih hidup, nyenengin yang masih hidup, maupun bakti doa dan sebagainya kepada yang meninggal dunia, kafaratun, penebus dosa lil kabair, untuk dosa-dosa besar. Subhanallah. Biasanya Nabi mengatakan dosa-dosa kecil, wudu menghapus dosa kecil. Dari Jumat ke Jumat itu kita salat Jumat, menghapus dosa kecil dari Jumat ini Jumat akan datang. Ini Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan birrul walidain, bakti kepada orang tua itu kafaratun, adalah penebus dosa lil kabair. Kalau anak pernah berbuat dosa gede, pernah pernah zina, pernah narkoba, pernah judi, pernah ini, diampunin sama Allah, orang tuanya disayang, diperhatiin. Itu saking hebatnya jemaah. Dah, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan orang tua yang masih hidup Allah berikan sehat, yang sudah wafat Allah maghfirah dalam kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya